Melalui kanal edukasi pariwisata Indonesia ini, Glosari Pariwisata kembali mengunjungi Anda. Pada seri ke-10 terdahulu, Anda sudah menyimak beberapa kosakata dan peristilahan yang lazim dipergunakan atau erat kaitannya dengan dunia industri pariwisata, travel agencies, dan tour operators pada khususnya. Pada seri ke-11 ini, kita akan meneruskan pembahasan kosakata atau peristilahan yang diawali dengan huruf C, di mana antara lain Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan Code of Conduct, Compensation, Complement, Complimentary, Concession, Conducted Tours, Confidential Tariff, dan banyak lagi kosakata dan peristilahan lainnya yang perlu Anda simak. Selamat pagi para pemirsa. Saya Bondan Nurdianto merasa senang bertemu dengan Anda di hari yang cerah ini. Saya kembali akan menjadi instruktur Anda untuk memandu dan menyampaikan glosari pariwisata yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Mari kita simak bersama kosakata dan peristilahan di glosari pariwisata seri ke-11 berikut ini secara seksama. Glosari pariwisata, tour operators, dan travel agencies seri ke-11. C61. Cocktail Party. Cocktail Party adalah pesta atau jamuan yang diselenggarakan di hotel atau tempat-tempat acara cocktail party tersebut diselenggarakan. Hidangan yang umum disajikan pada acara cocktail party ini adalah makanan kecil atau ringan atau snacks, dan baik minuman tanpa alkohol atau soft drinks ataupun minuman beralkohol berupa cocktails atau beers dan minuman-minuman jenis lainnya. Di hotel ataupun gedung-gedung pertemuan lainnya, kegiatan cocktail party ini biasanya diselenggarakan di salah satu ruangan yang disebut dengan cocktail lounge dan dilayani oleh lebih dari satu cocktail waiter atau cocktail waitress. C62. Code of Conduct. Code of Conduct atau disebut juga dengan istilah Code of Behavior adalah satu set peraturan yang mengisyaratkan bagaimana selayaknya seseorang bertingkah laku dalam suatu situasi dan kondisi tertentu dan di tempat tertentu. Code of Conduct dalam suatu lingkungan perusahaan pada dasarnya secara umum diatur antara lain: 1. Mampu bekerja sama secara efektif dengan kolega sekerja, pelanggan, dan atasan pada level supervisor, manajemen, dan direksi. 2. Menjaga dengan baik hubungan sesama dalam lingkungan kerja. Dan ketiga, menghindarkan diri dari kesalahpahaman, salah pengertian, menjauhi perselisihan, tenggang rasa yang dapat menimbulkan konflik, dan 4, menghormati disiplin etos kerja. C63. Code Sharing Agreement. Code Sharing Agreement adalah kesepakatan bersama antara para pihak di dalam dunia penerbangan untuk menggunakan nama dan kode yang sama rute penerbangan tertentu. Sebagai contoh, Garuda Indonesia tidak mempunyai hak terbang dari Jakarta ke New Delhi, dan Air India pun tidak mempunyai hak terbang dari New Delhi ke Jakarta. Keduanya hanya bisa mempergunakan Bombay sebagai tempat transit. Dengan Code Sharing Agreement ini, Garuda diizinkan memakai terus nomor penerbangan GA dari Jakarta hingga ke Delhi, dan sebaliknya Air India pun diizinkan memakai kode penerbangan AI dari Delhi menuju Jakarta dengan melewati atau transit di Bombay. C64. Coffee Morning. Pengertian coffee morning adalah jenis jamuan yang diselenggarakan pada pagi hari di antara jam 8 hingga jam 10, di mana para tamu undangan yang hadir disuguhi kopi atau teh dan makanan-makanan ringan. Biasanya para tamu makan dan minum sambil berdiri dan berbincang-bincang satu sama lain. Makanan dan minuman disuguhkan di atas meja panjang dan tamu mengambil sendiri apa yang disukainya. C65. Collateral. Collateral lazimnya dipakai oleh dunia perbankan atau pegadaian. Pengertiannya adalah jaminan atau agunan yang diberikan oleh nasabah jika ia hendak meminjam sejumlah dana.
Misalnya, ia menjaminkan sertifikat tanah, menjaminkan rumah, kendaraan roda 4, surat berharga, perhiasan emas, ataupun barang-barang lain yang dimiliki oleh nasabah. Jika pada saat kolateral tersebut jatuh tempo dan pada saat itu nasabah tidak atau belum dapat melunasinya, maka kedua pihak bersepakat untuk melelang atau menjual kolateral dimaksud dengan harga win-win solution. C66. Commission. Di dunia tour operators, istilah commission atau komisi ini sangat sering dipergunakan. Komisi adalah sejumlah uang dalam bentuk persentase atau nilai tetap yang diberikan oleh perusahaan pemasok produk dan jasa pelayanan wisata kepada agen perjalanan wisata dan atau biro perjalanan wisata karena telah menjualkan produk dan jasa pelayanan mereka kepada para pelanggannya. Perusahaan-perusahaan yang lazim memberikan komisi tersebut antara lain seperti perusahaan penerbangan komersial, perusahaan akomodasi, restoran, perusahaan angkutan wisata, perusahaan cenderamata, dan banyak lagi lainnya. C67. Commuter. Komuter atau pengelaju dalam bahasa Indonesia ini berasal dari kata commuter dalam bahasa Inggris. Adalah seseorang yang bepergian dari suatu kota ke kota lain dan kembali ke kota asalnya setiap hari untuk tujuannya masing-masing yang dalam hal mana 90% adalah untuk bekerja. Para pengelaju ini memerlukan berbagai sarana transportasi umum yang efisien. Kemudahan perpindahan dari satu moda transportasi ke moda yang lain merupakan salah satu ukuran penataan kota yang penting. Suatu kota dengan manajemen yang baik memiliki jaringan transportasi umum yang bergerak cepat yang biasa disebut dengan MRT atau Mass Rapid Transportation. Ke dalam jaringan MRT ini biasanya termasuk di dalamnya adalah kereta komuter, bus kota, tram, angkot, dan moda transportasi lainnya. C68. Compensation. Di dunia tour operators, kompensasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai sejumlah uang atau barang sebagai pengganti perlakuan yang kurang menyenangkan yang dialami pelanggan dalam perjalanan wisatanya. Dalam hal mana perjalanan wisata tersebut diselenggarakan oleh tour operator yang bersangkutan yang kemungkinan gagal memberikan pelayanan atau produk yang dijanjikannya kepada sang pelanggan. Kompensasi ini diartikan sebagai pengganti situasi yang kurang menyenangkan, sekaligus sebagai bentuk permintaan maaf kepada pelanggan. Biasanya, jika kompensasi ini diberikan, situasi yang tidak menyenangkan ini dapat mencair sehingga suasana menjadi baik dan harmonis kembali. C69. Complain. Di dunia tour operators, kata complain ini berasal dari kata to complain, yang dalam bahasa Inggris artinya adalah mengeluh atau memprotes, menyatakan tidak senang, merasa terganggu, merasa tidak puas tentang kondisi yang dialaminya ketika ia dilayani oleh tour consultant, atau ketika ia mengalami hal yang tidak menyenangkan ketika ia mengikuti paket perjalanan wisatanya. Kata benda dari to complain ini adalah complaint, yang dapat diartikan sebagai keluhan atau pengaduan baik secara lisan atau tertulis sebagai rasa tidak senang, tidak puas, atau tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. C70. Komplement. Penjelasan kata komplement penekanannya lebih kepada gramatika. Komplement atau pelengkap merupakan pelengkap kalimat yang menggambarkan subjek, objek, atau kalimat itu sendiri. Komplement bisa berupa sebuah kata, frasa, atau klausa. Komplement atau pelengkap bisa berupa kata sifat, kata benda, maupun kata ganti. Satu contoh kalimat yang ditandai dengan kata komplement, I saw her sleeping in the living room. Penjelasannya, objek pada kalimat di atas adalah her. Sleeping in the living room merupakan komplement dari objek her. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, objek komplement tidak selalu hanya satu kata, tapi bisa terdiri dari beberapa kata atau frasa. C71. Komplimen. Penggunaan kata komplement dan komplimen seringkali membingungkan.
Pengertian komplement telah dijelaskan pada C70. Sedangkan komplimen adalah pujian. Komplimen atau pujian bisa berbentuk kata kerja atau verb, atau kata benda atau noun. Komplimen sebagai kata benda berarti pujian, sedangkan sebagai kata kerja berarti memberi pujian. Suatu pernyataan pujian terhadap seseorang atau sesuatu, pernyataan ini sering diungkapkan melalui surat, tulisan, benda, atau sesuatu bentuk lain sebagai pujian, sekaligus rasa terima kasih. Di dunia perhotelan, sering kita temukan kartu ucapan dengan kalimat with the compliments of management of the ... hotel. Ketika hotel tersebut berterima kasih kepada pelanggannya. C72. Complimentary. Pengertian kata complimentary di dalam dunia pariwisata, tour operator pada khususnya adalah gratis. Ya, pemberian secara gratis oleh perusahaan pemasok produk dan jasa layanan wisata kepada agen perjalanan wisata dan atau biro perjalanan wisata karena telah menjualkan produk dan jasa pelayanan mereka kepada para pelanggannya, dan sebagai tanda terima kasih mereka memberikan complimentary yang bentuknya bervariasi. Sebagai contoh, perusahaan penerbangan memberikan complimentary tiket, perusahaan akomodasi memberikan complimentary room, restoran memberikan complimentary dinner, dan banyak lagi bentuk-bentuk complimentary lainnya. C73. Computer Reservation System. Istilah ini lebih dikenal di dunia penerbangan disingkat dengan CRS, atau Sistem Komputerisasi yang memuat berbagai informasi seperti jadwal penerbangan, ketersediaan tempat duduk dalam pesawat, harga tiket, dan jasa layanan lain yang berkaitan dengan perjalanan penumpang. CRS ini lebih diutamakan penggunaannya untuk kepentingan internal perusahaan penerbangan dan dapat bertindak sebagai supermarket atau jalur distribusi pelayanan yang digunakan oleh tour operators. C74. Concession. Konsesi di dunia pariwisata dapat diartikan sebagai izin berbisnis atas dasar sewa di tempat perusahaan lain di mana perusahaan yang ditempati tersebut memberikan keringanan dan kelonggaran. Misalnya, pengusaha restoran mendapat konsesi dari pemilik hotel untuk membuka restoran di hotelnya. Konsesi juga bisa berarti kemudahan yang diberikan kepada penyewa ruangan hotel untuk membuka kantor, bank, toko, atau perusahaan lainnya yang usahanya berbeda dengan pengusaha hotel tersebut. C75. Concierge. Concierge merupakan bagian dari perusahaan perhotelan di bawah tanggung jawab bagian front office yang berperan penting untuk melayani para tamu yang datang sebagai pusat informasi dan bantuan selama mereka menginap. Selain itu, concierge juga merupakan bagian yang akan memberikan kesan pertama bagi tamu hotel sejak awal kedatangannya. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi bagian dari bagian ini dituntut untuk bisa tampil cekatan, cermat, dan memiliki kemampuan pelayanan tamu yang baik. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh concierge antara lain adalah greeting guests, general information and direction, mailing and packaging, arranging transportation, luggage assistance. C76. Conducted tours. Ini adalah merupakan salah satu tugas operasional yang dilaksanakan oleh tour operators. Conducted tours adalah jenis perjalanan wisata yang telah dikemas atau diprogramkan terlebih dahulu untuk suatu rombongan wisatawan. Basis utama yang termasuk dalam jasa layanan ini adalah pemandu wisata, program kunjungan ke objek-objek wisata yang ditentukan di dalam itinerary, sightseeing, kunjungan ke tempat-tempat belanja, sedangkan basis tambahannya atau optional adalah makan siang atau makan malam, menonton pertunjukan atau atraksi wisata, dan beberapa optional tours lainnya. C77. Konfeti. Konfeti adalah pernak-pernik kumpulan ratusan ragam potongan kertas beragam warna berukuran kecil atau sekitar 1 cm yang biasanya dilontarkan.
pada parade, pesta, acara-acara musical, penobatan ratu kecantikan, mega bintang film, dan lain-lain. Tapi dianggap tabu pada saat pemakaman. Sebuah perbedaan dibuat antara konfeti dan glitter. Glitter berukuran lebih kecil dari konfeti, potongannya biasanya tidak lebih besar dari 1 mm, dan secara umum mengkilap. Kebanyakan tabel konfeti juga mengkilap. Bentuk yang paling populer adalah bintang dan banyak bentuk populer lainnya tentunya. C78. Confidential Tariff. Di dunia tour operators, khususnya inbound tour operators, kita sering mendengar kata confidential tariff atau lebih familiar dengan konfi tarif. Sebelum era digital, konfi tarif ini berbentuk seperti buklet yang diciptakan oleh tour operators dan dimanfaatkan ketika tour operator tersebut melakukan transaksi bisnis dengan mitra kerjanya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Isinya yang utama adalah informasi mengenai berbagai produk perjalanan wisata yang diselenggarakan dan dioperasikan oleh tour operator, serta produk-produk wisata lainnya yang ditawarkan kepada mitra kerjanya, disebut dengan confidential atau rahasia karena buklet ini hanya dipergunakan oleh tour operator sebagai panduan B2B atau business to business dan tidak untuk diperlihatkan secara langsung kepada pelanggan atau wisatawan. C79. Confirmation. Di dunia tour operators, pengertian confirmation di sini adalah pernyataan tertulis berupa penegasan kembali yang dibuat oleh pemasok jasa layanan yang diminta oleh tour operator setelah terlaksananya reservasi dan atau transaksi di antara mereka. Konfirmasi berisikan rincian lengkap mengenai reservasi ataupun transaksi tersebut yang ditandatangani oleh person in charge yang diberi kuasa dan bertanggung jawab atas konfirmasi yang diberikan kepada tour operators. C80. Conflict Management. Manajemen konflik dalam operasional di dunia tour operators adalah masalah yang harus dihadapi para frontliner seperti tour consultants, sesama karyawan di kantor, dan para tour guide di lapangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada akhirnya bisa saja konflik ini menjadi beban dari para supervisor dan para manajer terkait, di mana pada dasarnya konflik ini tidak dapat dihindari dan bisa mengganggu kinerja. Sebagian besar manajer menganggap bahwa konflik itu sesuatu yang mengganggu. Namun ada juga sebagian kecil yang memandang bahwa konflik itu berharga dan bermanfaat untuk pencapaian kinerja yang lebih baik. Ketika konflik menjadi masalah, pendekatan sistematis untuk menyelesaikannya tentunya sangat diinginkan. Penyelesaiannya juga tidak mudah karena konflik itu harus diidentifikasi, diselidiki, dan dianalisa terlebih dahulu. Berbagai cara pemecahan atau penyelesaiannya dilakukan dengan berbagai teknik berkomunikasi dan pendekatan yang tepat dan tegas di mana hasil akhirnya bisa saja win-win solution, mengiyakan, atau penolakan yang tidak memuaskan para pihak. Yang pasti bahwa jika tidak dapat mencapai solusi, pastikan untuk mengartikulasikan dengan jelas kebijakan perusahaan tentang alasan penolakan berbasis kebijakan perusahaan tersebut. Para pemirsa, demikian glosari pariwisata Indonesia seri ke-11 yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Saya, Bondan Nurdianto, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di seri berikutnya. Salam pariwisata Indonesia Maju.